Kita buka dalam Yakobus 2 ayat 23. Yakobus 2 ayat 23. Iya, saya baca dulu dari kita baca dulu dari ayat 14 ya. 1 2 3. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tapi mungkin ada orang berkata padamu, ada iman dan padaku ada perbuatan. Ya, ada orang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Setan pun tahu Yesus Tuhan dan gemetar, saudara ya. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ingat, Anda kutip, oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Banyak orang banyak bicara, banyak janji tapi tidak ditepati. Tapi banyak ngomong dan banyak hafal ayat tapi tidak menghidupi dengan kebenaran firman Tuhan. Dia bisa ngomong tapi dia nggak menghidupinya. Dia bilang nggak takut tapi dia takut. Dia bilang dia mengasihi tapi dia nggak memberkati. Saudara, jadi apalah imannya dia sehingga iman itu tidak bisa menjadi sempurna, saudara. Maka kita lihat di sini dikatakan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi kalau kita bilang iman dan kita tidak melakukan, kita bilang mengasihi, kita tidak menunjukkan kasih kita, kita bilang kita wah nggak takut corona, tapi kita kelihatannya takut. Jadi sepertinya wah bagaimana nih ya, kita memang harus taat pada pemerintah. Tetapi ada bagian waktu Tuhan berkata kepada saya bahwa kalau kau tidak mengasihi, maka berarti kalau kasih itu tidak ada ketakutan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau kamu bilang kasih terus kamu takut, kamu tidak ada kasih itu sebenarnya. Dan kemudian ayat ini menggenapi bahwa kalau perbuatan kamu tidak menyatakan bahwa kamu punya kasih, maka kamu tidak punya iman. Nah, kalau kita lihat di sini dikatakan perbuatan-perbuatan itu menjadi sempurna. Jadi perbuatan, sikap kita, gaya kita, tindakan kita, keputusan kita, dan apa yang kita kerjakan, inilah yang dikatakan perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna.
Sedangkan Tuhan berkata di dalam firman Tuhan, dikatakan pada janda dengan seorang hakim yang lalim. Dan kemudian Tuhan katakan, nanti kalau Tuhan datang, Tuhan mencari iman. Nah, iman yang mana? Iman yang separuh atau iman yang 3/4 atau iman yang seperempat? Tapi Tuhan mau iman yang sempurna. Sebab itu di sini dikatakan, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Abraham punya anak kesayangan pun dia rela korbankan. Dan dia pasti hatinya sakit banget. Tapi dia melakukan karena dia tahu sifat karakter Allah. Dia tahu karakter Allah. Dia tahu Allah penuh kasih. Dia tahu itu Allah cuma sedang memproses dia untuk membuktikan imannya. Nah, sejak itulah Tuhan katakan di dalam firman Tuhan ini, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Saudara, kebenaran. Terus orang pikir kebenaran apa? Saya kan nggak tahu kalau Tuhan nggak bilang bahwa ya pura-pura aja kamu, ya serahin anak kamu, seakan-akan ini pasti Tuhan nggak akan. Jadi bikin aja kayak drama aja. Tapi tidak, saat itu benar-benar Tuhan komitmen bilang ikat dan semuanya iya. Dan sudah disediakan. Tapi saudara, semua angkat kayu bakar dan semua. Tetapi saat itu ditanya sama Ishak, di manakah korbannya? Dan Abraham bilang, di atas gunung Allah menyediakan. Saudara, Tuhan menyediakan di atas gunung, Allah yang akan menyediakan. Allah yang akan menyediakan. Padahal yang diminta Tuhan adalah rahasia dia, adalah rahasia di mana kecintaannya pada anak ini. Tuhan adalah Allah cemburu, sehingga Tuhan ingin membuktikan apakah benar kamu mengasihi Tuhan. Lakukan perintah-perintahku. Maka perintah itu bagi manusia itu berat. Tetapi waktu kita melakukannya, maka semua menjadi ringan. Karena Tuhan menyediakannya. Tuhan menyelesaikannya. Maka waktu dibawa, ternyata saat dia mau tikam, dia mau sembelih, maka bunyilah kambing itu. Dan malaikat itu bilang, iya, stop. Malaikat bilang, Abraham stop, aku sudah menyediakan. Saudara, apakah Anda mempercayai Tuhan seperti Abraham ini? Yang dahsyat banget. Wah, saya rasa semua pendeta juga sukar, saudara. Sukar untuk ini. Tapi Tuhan sudah menyelesaikannya di kayu salib bagi kami. Sekarang masalahnya cuma percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab Ishak melambangkan Yesus. Dan Yesus adalah domba yang disembelih itu. Dan Tuhan sudah menggantikan semuanya. Maka kita hanya perlu percaya. Sewaktu kita percaya, di sini dikatakan kebenaran kepadanya sebagai kebenaran. Kayaknya nggak masuk akal, kebenaran apa? Orang dia diuji kok kebenaran, iya kan? Apakah Tuhan kebenaran karena Tuhan sudah bilang ke dia akan disediakan anak? Tidak. Kebenaran adalah kenyataan perbuatannya, apa yang disuruh dia lakukan. Tidak takut mati, tidak takut anaknya akan tidak ada lagi. Sedangkan dia untuk mempunyai anak kandung dari istri yang sah, itu istri yang benar-benar istri pertama, itu begitu suka. Jadi yang paling dia sayang, kalau punya 2-3 anak ya nggak apa-apa. Ini dikatakan satu-satunya anak dari Sarah. Dan itu dilahirkan di usia yang sudah sangat lanjut. Dan itu adalah mujizat. Karena Sarah sudah tidak lagi haid. Nah, sebab itu saudara, hal yang mujizat pun Tuhan mau ambil. Padahal Tuhan tidak mengambilnya. Saudara,
kita ini hanya diproses iman, hanya diproses sehingga kita tidak menjadi penakut, kita tidak menjadi cemas, karena Tuhan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Maka sebab itu, apa saja kalau kita dikatakan mengasihi Tuhan, dikatakan firman Tuhan, kalau kamu mengasihi aku, lakukanlah perintah-perintahku. Nah saudara, dari kata Tuhan, perintah Tuhan itu ringan, tidak berat. Kalau kita memandang kepada Tuhan dan mempercayai bahwa Allah itu kasih, dan Allah yang mengasihi itu tidak mengizinkan kecelakaan, mara bahaya, kematian, karena Yesus datang supaya kita beroleh hidup dan hidup dalam kelimpahan. Dia tidak ingin membuat kita krisis. Dia tidak ingin membuat kita mengalami masa-masa yang dimana kita akan kehilangan percaya. Tetapi ujian yang diizinkan itu hanya akan membuktikan perbuatan-perbuatan supaya iman kita menjadi sempurna. Seringkali saudara, saat saya tidak punya apa-apa, saya cuma mengandalkan Tuhan, dan kemudian ada berkat sedikit, saya kumpul, ada berkat sedikit. Tiba-tiba kalau Tuhan harus saya keluarkan itu untuk menolong orang, untuk membantu. Saudara, saya berpikir Tuhan baru aja kekumpul, masa Tuhan sudah mesti kasih lagi ke orang, mesti kasih. Tapi Tuhan di hati itu ada damai saudara. Dan di hati itu tidak menuduh. Dan saya tahu bahwa di Alkitab Yohanes berkata, kalau toh hati itu menuduh, Allah lebih besar dari hati kita. Kalau itu memang perintahnya, dan itu untuk menolong orang, dan itu untuk membangun orang, dan untuk memberkati, maka saudara tidak ada berasa tekanan. Dan kemudian saya keluarkan yang dikumpulkan bertahun-tahun pun habis saudara, dan semua habis. Tetapi saya punya andalan. Saya selalu suka nyanyi apa? Yesus apa andalan? Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Saudara, jadi Tuhan membuat menghamburkan, seperti menghamburkan apa yang dikumpul begitu lama, dihamburkan. Dan kemudian saya hanya mempercayai Tuhan. Dan kemudian saudara, Tuhan membuka lagi berkatnya dan mengumpulkan lagi. Dan ternyata bisa dapat lebih banyak dari yang dulu itu. Dan kalau dapatnya, itu baru saya ngerti bahwa Tuhan memiliki tingkat-tingkat dimensi, saudara. Maka dia memberikan tingkat-tingkat iman. Setelah itu terkumpul, oh ternyata saya diberkati lebih besar lagi ya Tuhan, lebih besar lagi. Tetapi di waktu yang Tuhan sudah tetapkan, selesai juga habis. Bukan buat saya pakai, tapi buat menabur saudara. Dan habis lagi. Dan berulang-ulang mengalami seperti itu. Dan saya melihat bahwa kalau perbuatanku itu baik untuk melayani Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk menolong, maka saudara habis saja itu tidak merasa kecewa, tidak merasa sebel, tapi kemudian tahu bahwa Tuhan punya cara dan memulihkan dan mengisi kembali. Karena hidup ini cuma Tuhan yang punya. Saudara, ada ayat yang, di sini yang dikatakan Tuhan mengatakan bahwa itu kebenaran. Kalau di otak logika kita, benar apa sih? Itu enggak nakutin, bukan kebenaran, nakutin, ya kan? Tapi ternyata dia mempercayai Allah yang benar. Kebenarannya apa? Kebenarannya Allah itu kasih. Kebenaran Allah itu kasih. Tapi kadang-kadang dia izinkan, coba korbankan. Nah, waktu saya udah kumpul, korbankan. Ya kasih aja, kasih aja. Ya, orang itu butuh, kasih aja, kasih aja. Habis semuanya, saudara. Dan Tuhan lihat, biar habis dia nekat juga. Sampai habis pun. Dulu sampai celengan, wah,
dibuka semuanya, kasih saudara, habis semua. Tapi satu waktu Tuhan kembalikan lagi. Tuhan kembalikan. Dan inilah yang saya lihat. Oh, itu dihitung kebenaran. Bahwa kita tidak hidup hanya buat kepentingan kita. Tapi kita hidup untuk saling menolong, saling membantu, saling menguatkan. Tidak untuk diri kita sendiri. Sebab itu kita hanya sebagai saluran saja. Di mana orang bisa melihat hidup kita. Dan mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara, saya pikir Tuhan, saya cuma bilang, oh Tuhan, saya percaya apa yang tidak pernah saya lihat, saya dengar, yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati. Tuhan sediakan bagi saya yang mengasihi Tuhan. Wah, terus saya bilang sama suami saya pasti diberkati. Saya nggak peduli, karena saya cuma punya iman. Karena duit yang disimpan udah habis juga buat semuanya. Karena kan betulin ini, betulin sana, habislah semua saudara. Tiba-tiba saya habis bilang gitu, tidak sampai 1 menit saya buka, saudara, WA saya, ada orang bilang minta akun. Terus saya pikir, apa ya itu ACCT? Karena saya kan nggak ngerti saudara, ACCT itu apa ya? Terus saya tanya, ACCT apa ya? Nah, dia kan dari Amerika. Terus saudara, terus baru saya lihat di atasnya lagi, oh katanya mau ngasih saya $50. Memang tidak besar saudara, tapi di saat kita memerlukan, itu sangat merupakan mujizat dalam hidup saya. Tiba-tiba saya bilang, baru aja saya nggak sampai 1 menit, iya kan? Hitung per detik itu nggak sampai. Baru saya ngomong, saya bilang ini, ternyata mereka nanya akun mau ngirim $50. Nggak apa-apa. Mereka bilang, tapi Ibu Dora cuma sedikit. Bagi saya bukan masalah sedikit, tapi bagi saya masalah mujizat. Masalah siapa orang ini, bukan jemaat, bukan juga siapa sih. Dia nggak berutang pada saya, dia nggak ada. Malah kalau saya di sana, saya dikasih makan, dibawa makan, ditraktir makan, iya, nginap juga di rumahnya. Tapi kok tiba-tiba saya lagi ngomong dan itu masuk, dan itu sudah pagi di sana, sudah kira-kira jam 2 pagi apa. Jadi saudara, rasanya nggak mungkin. Walaupun tidak banyak, saya merasa kaget saudara. Saya bilang pada Anda, tidak ada yang mustahil. Kalau saya melepaskan kepada orang lain, Tuhan kasih $50. Karena saya bilang, dia bilang, tapi Ibu cuma sedikit. Saya bilang, bagi saya bukan jumlahnya, bagi saya mujizatnya. Mujizatnya, bahwa mana sih orang jauh-jauh mau kirim saya, iya, duit begitu. Nah saudara, kalau duit, iya, mereka bilang, oh ini duit Indonesia segini-segini, tapi ini duit dolar dan berbentuk dolar, nanti mau dikirim mungkin mereka tukar. Tapi saudara, sekali lagi saya bersyukur pada Tuhan. Setiap kali saya memerlukan, saya mesti bayar ini, dan anak saya mesti bayar itu, karena hampir 5 bulan kan Bukit Doa tidak dipakai. Tapi saudara, hari lepas hari Tuhan menolong saya. Mungkin tidak banyak-banyak, tapi apa yang Tuhan kasih itu bisa disalurkan, karena saya mesti bayar AC, dibetulin semua. Saudara, kenapa ada rusak? Saudara, kan saya melihat Tuhan yang ajaib. Orang kalau cerita mesti yang gede-gede, enggak. Saya percaya karena apa yang dilakukan, karena kebenaran itu, mempercayai Tuhan dan janjinya, dan cuma ngomong. Orang punya duit disimpan-simpan, ngeluarin nolong orang susah. Kalau saya, ya udah sini, ini saya sampai orang satu hamba Tuhan datang, saya nggak bisa keluar, saya tertekan terus. Saya bilang, aduh, kalau saya tahu saya mesti teriak dari atas saja. Ya udah, ini Papa mau perlu uang ya, dia cari saya, karena saya nggak kenal kan. Saya mau kasih saudara. Begitu susah bagi orang untuk mempercayai bahwa Tuhan bisa kasih berkat pada kita.
Tuhan bisa kasih asal kita percaya bahwa Tuhan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Dia memberi kekuatan pada orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan kebenaran itu kebenaran apa sih? Kebenaran mau bunuh anak. Kok dibilang kebenaran? Sudah ikat, sudah capek-capek, sudah ikat, sudah siap. Itu nakut-nakutin, trauma itu. Tapi dibilang kebenaran. Dan itu tercatat bahwa Tuhan izinkan Abraham untuk menjadi sahabat Allah. Hanya dua. Benar, dia percaya bahwa Allah tidak berdosa. Kebenarannya apa? Allah adalah kasih. Kebenaran apa? Allah tidak mau menghukum Anda kalau Anda tidak sampai ancur-ancuran. Iya, Allah tidak menginginkan kematian. Allah menginginkan kehidupan. Allah tidak menginginkan Anda menjadi stres dan bangkrut. Allah menginginkan engkau diberkati. Dan itu kebenaran. Mungkin sejenak kita mengalami susah karena kita tidak melakukan janji Allah. Mungkin kita tidak melakukan perpuluhan. Kita tidak percaya bahwa kalau kita menabur Tuhan akan membuat menuai. Mungkin itu. Sehingga banyak hal. Orang-orang pendeta baru mau ditanya pendeta, kenapa ya? Pendeta langsung bilang, lu periksa aja, lu perpuluhan bener gak? Saya sampai kaget. Sewaktu teman mau tanya kenapa saya bang, pendetanya langsung ngomong begitu. Terus, saudara, jadi cuma masalah hati kita melekat pada Tuhan atau melekat pada uang. Saudara, saya tetap percaya Tuhan di dalam segala hal. Sebab itu, untuk menjadi sahabat Allah, cuma dua ini. Kebenaran di waktu kesusahan. Kebenaran di waktu Tuhan menyuruh menyembelih anak. Wow, itu sesuatu yang nggak layak dibilang kebenaran. Tetapi saat Abraham yang anak cuma satu-satunya dan sangat disayang, yang dinantikan, udah sampai usia tua berdatang, bukan usia 70 lebih, ya, baru dapat. Dan di saat itulah Tuhan berkata, karena perbuatannya ini dia tidak nyesal, tidak merasa bahwa Tuhan jahat, sudah kasih minta ulang. Karena ada orang udah dikasih dia minta ulang, iya kan? Dia suruh bayar, ganti lagi. Karena lu sekarang gak baik sama gua, bayar, kembali. Nah saudara, enggak. Saudara, Abraham tidak berpikir seperti itu pada Tuhan. Waktu dia percaya Tuhan suruh dia keluar dari rumah bapaknya dan untuk pergi, saudara, dia harus keluar. Tapi dia nggak tahu Allah yang mana. Tapi dia percaya bahwa itu suara Allah. Itu suara. Maka sebab itu, untuk menjadi sahabat Allah, untuk menjadi orang-orang yang berkenan pada Tuhan, orang benar yang doanya akan dijawab oleh Tuhan, doa orang benar besar kuasanya, adalah orang-orang yang masuk ke tingkat roh. Dia nggak lihat Tuhan, tapi dia tahu ada suara yang bilang dia keluar dari orang tuanya kaya raya, orang tuanya buat patung berhala. Sehingga yang pasti disembah yang bikin patungnya dong, ya, yang lebih hebat dari patungnya. Tapi di dalam kota yang dia orang tuanya tinggal dan sangat terkenal, tapi dia mendengar suara panggilan Tuhan. Dan di situ dia keluar mengikuti tuntunan suara Tuhan. Suara Tuhan itu nyata, dan itulah di dalam Galatia dikatakan bahwa Injil sudah diberitakan kepada Abraham. Galatia 2. Abraham, padahal dulu Injil itu nanti berapa ribu tahun kemudian. Tetapi saudara, di situ Abraham sudah diberitakan tentang Kristus, tentang Injil itu. Saudara, sampai Abraham berani pergi. Siapa yang beritakan? Inilah pelayanan roh. Kalau kita tidak masuk dan mempercayai bahwa ada Allah yang lihat. Saya cuma ngomong gitu seketika loh. Langsung saya
Itu buktinya Budi di samping, suami saya di samping. Ya, terus saya bilang, Tuhan tahu kita mau betulkan, Tuhan tahu. Saya lihat itu tukang-tukang AC lagi betul-betulin. Saya tahu Tuhan pasti. Tuhan itu dahsyat. Langsung saya buka, saya kaget. Saya tanya, apa sih ACCT? Karena saya ini nggak tahu bang apa semua. Terus baru saya buka ke atas. Oh, ada yang mau ngasih berkat buat Ibu Dora katanya. Wah, $50 saja bagi saya. Itu sesuatu yang tidak mungkin kalau tidak Tuhan yang gerakan. $50. Tidak dibilang, wah $5.000, nah, tapi 50. Kalau Tuhan bilang kau setiap perkara kecil, menghormati perkara kecil, menghargai perkara kecil, Tuhan akan membuat kau bertanggung jawab perkara besar dan akan memberikan hal yang lebih besar. Saudara, saya percaya saat saya melihat ini, saya langsung kaget banget karena saat saya lagi ngomong, baru terus saya ambil HP saya, baru saya lihat, langsung, padahal di sana itu udah jam 1 atau jam 2. Sampai yang satu bilang, saya mau tidur dulu saya udah mau tidur ngantuk katanya. Saudara, sekali lagi saudara, kebenaran itu sukar untuk dihubungkan dengan logika. Sukar dihubungkan dengan pikiran perhitungan manusia. Manusia bilang, gue yang kerja, gue yang ini, enak aja di lu mah cuma mau minta aja, enak. Enggak, saudara. Kita tidak minta. Kita tidak WA mereka atau apa ngobrol dengan mereka, kagak. Nggak ada cerita bahwa oh ini lagi di Indonesia. Kalau di Amerika mereka diberhentikan sementara, mereka dikasih jatah. Mereka dikasih uang sama pemerintah. Maka teman bilang, oh kamu enggak ya? Wah enak lah kalau gitu di Amerika. Itu pendeta dia sebut-sebut pendeta yang kamu, itu dapat duit dari pemerintah katanya. Dapat duit. Terus dibilang, anakku sebenarnya bisa juga dapat duit dari pemerintah. Karena anak saya satu sana. Saya bilang, iya dia sudah bilang, tapi dia nggak mau katanya. Dia nggak enak katanya. Saudara mau urus-urus yang begitu. Terus saya bilang, ya udah biar aja imannya dia begitu, dia nggak dapat. Tetapi dia bilang, wah kalau begitu ama Tuhan di Indonesia ya katanya. Nah saudara, orang-orang kerja di Indonesia yang diberhentikan itu, kalau di sana mereka kan disuruh dirumahkan, itu pemerintah tanggung. Sekali lagi, kebenaran memang agak sukar diperhitungkan dengan logika. Tetapi Abraham hidup bergaul dengan Tuhan. Dan Abraham menjadi sahabat Allah karena dia percaya bahwa Tuhan tidak jahat. Karena rancangan Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, rancanganku padamu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, memberikan hari depan yang penuh harapan. Tetapi satu hal, kalau kau percaya pada Tuhan sungguh-sungguh, karena seterusnya ayat 12-13, kalau kita cari Tuhan sungguh-sungguh dan meminta sungguh-sungguh dan mempercayai sungguh-sungguh, maka Dia akan memberikan kepada kita apa yang kita pinta dan doakan. Wow, tidak usah kita khawatir, apa saja yang kau tabur kau akan tuai. Saudara, apa yang kau beri pada orang lain, kau pikir mata Tuhan tidak lihat? Mata Tuhan lihat apa yang kau kasih. Tuhan akan mengembalikan jauh lebih banyak dari takaran kita kasih ke orang. Saudara, kita kasih ke orang, tau-taunya kita dapat lebih banyak, iya kan? Nah saudara, Tuhan itu jauh dahsyat, kasihnya luar biasa. Jadi kebenaran dan percaya ini harus bersama-sama menjadikan iman sempurna. Sewaktu kita percaya dan kita melakukannya, menjadi perbuatan kita. Karena kita dengar di hati kita, Tuhan suruh kita apa. Waktu Tuhan suruh di hatimu, Anda jangan pikirkan, sayang dah duitku cuman gini, sayang duit cuman segini. Enggak, sayang, enggak saudara. Inilah yang saya suka. Orang pikir saya kaya, saya nekat, padahal saya nggak punya apa-apa, tapi saya punya Tuhan. Setiap kali saya baru ngomong, Tuhan melakukan.
Saudara, dan orang sekeliling saya, suami saya pun dia kaget. Terus saya bilang, nih Tuhan, saya kasih dia nih, karena dia harus bayar ini, bayar sana, dia bayar tukang, bayar AC, bayar apa. Saudara, jadi saya kasih ke suami saya dan anak saya karena mereka banyak beban karena masalah ini, saudara. Tidak bisa, tidak bisa dengan kekuatan manusia. Masalah corona ini tidak bisa dengan kekuatan manusia, hanya dengan mempercayai iman pada Tuhan. Maka iman pada Tuhan itulah yang kulakukan sehingga aku bisa diberkati. Dan aku bisa melihat, Tuhan menggerakkan orang untuk memberkati saya. Hari lepas hari, bulan ini selesai, masalah bulan depan lagi. Iya, tapi tetap bertahan. Jangan kendor iman Anda. Terus lakukan perbuatan baik, lakukan menabur, lakukan saja iman. Maka Tuhan akan memperhitungkan kau menjadi sahabat. Saudara, ada cerita yang dikatakan sahabat. Dikatakan, ya di sini kan tadi dikatakan, karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena disebut iman. Iman maksudnya iman yang disebut-sebut aja tanpa perbuatan. Dia menerangkan bahwa iman itu adalah orang yang dia nggak usah sebut-sebut, ya gua imani deh, nanti gua ini gua imani deh, tapi nggak dilakukan. Dan itu bukan iman katanya. Karena iman adalah orang yang menabur, orang yang melakukan, orang yang mengerjakan apa yang Tuhan suruhkan, apa yang di hati ini Tuhan gerakkan. Nggak usah hari ini, iya gua mau, abis itu nggak jadi, mau, abis itu nggak jadi, iya, gua nanti gua beri, abis itu nggak jadi beri, nggak bisa saudara. Bahkan itu bisa dibilang lah iman, iya, lah iman gua nggak seperti iman dia, mana bisa, saudara, itu namanya perbuatan. Nah, saudara, di sini dikatakan, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Saudara, iman itu dilihat dari kenekatan. Orang-orang dipikir kalau kita dibilang bodoh-bodoh nekat. Itu juga nggak bagus katanya. Harus berimbang dengan akal budi. Harus ada. Iya. Kalau kita nekatnya tapi bukan untuk membangun, bukan untuk menolong orang, bukan untuk mengapain, tapi ada bagian kebaikan, ada bagian kebenaran, ada bagian membangun orang, menguatkan orang, memberkati orang. Maka di sini Rahab pun dia nekat. Kalau ketangkap gue mati juga nih ya katanya. Tapi ini untuk masa depannya, untuk seluruh keluarganya, untuk seluruh keluarganya bisa diselamatkan. Maka Rahab melakukan bagian satu yang nekat itu. Jadi mereka melalui jalan. Ya, di situ dikatakan Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu dalam rumahnya yang mengintai Kanaan. Ya, sebab seperti itu tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Kalau cuma NATO itu apa? Talk only. Apa? No action, talk only. Iya, no action, talk only. Cuman ngomong-ngomong aja, nanti gua, tapi tidak ada perbuatan. Saudara, sorry, saya bukan sombong, saya selalu komitmen. Saya bilang, kalau saya udah janji, biarpun duit saya cuma tinggal itu, saya bilang karena saya, tapi mama tinggal itu kan mam. Saya bilang, sekali saya kalau mama udah janji, Tuhan lakukan, mama akan tetap bayar itu semua. Saya bilang bayar semua. Tapi ini jadi habis nih ATM, biarin. Itu urusan Tuhan. Yang penting kalau kita janji kita harus bayar. Bayar, itu ambil bayar. Itu semua yang harus kamu bayar. Saudara, kadang-kadang suami saya bilang, ya udah nanti aja, nanti itu habis, sedang ini masih sukar masa. Enggak,
Tidak usah, karena kita hidup karena percaya. Orang-orang itu lebih memerlukan, berikan. Saya bilang, tapi ini habisnya habis. Nggak apa-apa. Semua yang dikasih bisa habis seketika, karena kita harus menolong dan harus bertanggung jawab. Saudara, kalau kita menyimpan, terus tiba-tiba kita mati, lo ngapain? Seperti orang kaya yang dia bilang dia tambah gudangnya, wah tambah lagi ini. Terus Tuhan bilang, ngapain lu simpan begitu banyak? Terus membangun lagi gudang untuk menyimpan tambah banyak, tambah serat. Tuhan bilang, bentar malam nafas lu gua ambil. Apa untungnya lu buat ini? Lu tampung itu duit. Saudara, selama masa ini adalah masa kita harus begitu. Kita tidak banyak, tapi kita harus melakukan perbuatan. Anak Abraham cuma satu, tapi Tuhan harus melihat bagaimana dia mempercayai dan diperhitungkan sebagai kebenaran. Semua yang diperhitungkan orang-orang yang akan disebut orang benar itu, iya, orang-orang yang punya integritas dan apa yang dia ngomong dia harus tepati. Itu dikatakan dihitung menjadi orang benar yang percaya. Oh, saya terus bilang, Tuhan, apa saya berhenti aja ini 2 malam? Tapi saya bilang, saya rindu untuk terus. Saudara, maka setiap kali ini, enggak, udah terus saja. Ya, udah terus saja. Saudara, mungkin Anda bilang, bosan juga nih tiap hari ngikut begini terus nih sama Ibu Dora, ya kan? Bosan juga. Tapi saya pikir Tuhan, selama Tuhan masih taruh saya untuk terus buat, ya saya tetap. Orang lain bosan, oh udah bodo amat deh. Iya, karena kita perlu iman. Iman timbul pendengaran akan firman Tuhan. Abraham mendengar dari Tuhan dan dia melakukannya. Dan kemudian dia melakukan dengan berani satu nekat, saudara. Dan Tuhan mencelikkan matanya bahwa aku Tuhan yang menuntun kau keluar dari ustadmu, dari tempat orang tuamu, dan kau dipimpin oleh Roh Allah. Sampai saat ini Roh yang sama itu terus akan berbicara kemuliaan. Wah, saudara. Nah, saudara, maka kita lihat di sini dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, saya mengajak Anda melihat Roma. Roma 4. Iya, Roma 4, Anda perhatikan di sini. Saya baca, kata Anda, Abraham dibenarkan karena iman. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Loh, karena kita dia, karena gua kerja, karena gua di pintar, gua di sekolah, gua dia. Saudara, maka Abraham layak untuk bermegah, dikatakan. Tetapi tidak di hadapan Allah. Orang-orang yang rasa dengan kekuatannya, dengan kerja kerasnya, dengan hebatnya dia, maka dia menjadi orang yang terkenal, orang yang, maka saudara, di sini dikatakan oke, tetapi tidak di hadapan Allah. Wow, Yesaya 49 berkata, upahku dan hakku terjamin di surga di hadapan Tuhan. Oh, saya kemarin itu cuma ngomong begitu, saudara. Upah dan hak, iya, terjamin di Tuhan. Jadi gua nggak mau ngomong manusia, gua nggak mau minta manusia, gua nggak mau ambil uang kas gereja, enggak. Aku punya Tuhan. Bagaimana uang kas gereja, orang belum tentu mereka isi di situ.
Jadi saya punya hak. Saya terus bilang, kalau saya menjadi hambamu, Yesaya 49, hakku dan upahku pada Tuhan. Nah itu saya dengungkan. Dan tiba-tiba saya buka, ya walaupun tidak banyak, tapi saya menghormatinya. Karena Tuhan katakan, ya kalau kau sudah setia perkara kecil, Tuhan baru memberikan perkara yang besar. Tidak perlu ngoyok, tidak perlu sombong, tidak perlu serakah. Saudara, maka sebab itu ini dikatakan, tidak di hadapan Allah. Sedangkan kita harus mencari di Alkitab Yesaya 49 dibilang, aku dipermuliakan di hadapan Allah. Dipermuliakan di hadapan Allah. Wow. Saudara, dan dikatakan tidak cukup bagimu hanya untuk mengurus Yakub dan seluruh keturunannya. Aku akan jadikan kau terang bagi bangsa-bangsa. Kau akan dimuliakan di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Saudara, satu lagi, Hizkia waktu dia sakit dia berdoa, Tuhan, di hadapanmu aku senantiasa. Dan aku setia. Dan aku melakukan apa yang kau suka, yang baik di matamu. Saudara, wow, baik di mata manusia, kita suka lakukan baik, padahal hati tidak baik. Habis itu kita ngomongin, habis kita lakukan, kita berkata, kita ngomongin di luar. Kita ngomongin, kita keselin, kita apa, cepat tersinggung, terus kita ngomong, gua kan udah kasih ini, gua kan kasih ini. Saudara, bikin malu tuh orang-orang itu. Nah, saudara, tapi kita harus menjadi orang-orang yang benar-benar berkomitmen seperti Hizkia itu, seperti Yesaya itu, seperti Abraham. Kita akan menjadi orang benar di hadapan Tuhan dan manusia. Dan kita akan melihat iman ini yang dicari, yang dikatakan dalam Lukas 18, ya, tentang janda dan hakim yang lalim itu. Kalau Tuhan datang, adakah iman itu? Nah, saudara, Anda perhatikan di sini. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Dia percaya bahwa anak yang dikasih ini adalah anak yang harus dikorbankan. Tuhan sadis amat, anak dikorbankan. Saudara, di sini dikatakan dia percaya itu kebenaran. Dan saya pikir, kebenaran apa? Satu hal yang saya percaya, sama seperti Abraham percaya, bahwa Allah tidak pernah mengizinkan pencobaan melebihi kekuatan. Saat pencobaan itu aku sudah tidak mampu, Yesus andalanku. Maka dia katakan, saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Hanya Yesus. Saudara, nah Anda lihat di sini. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai hak. Saya hubungkan dengan Yesaya 49. Kalau Yesaya bekerja keras, dia bilang bersusah-susah sampai sepertinya sia-sia, percuma. Ya seperti kita di sini. Saya ketawa, saudara, sewaktu ibadah minggu tadi, terus sudah itu, terus saya bisnis sambil jam kolektor, sudah sekarang waktu kolektor dong, sambil ketawa. Saya bercanda, saudara, ya kan. Tapi saudara, kalau kita melakukan tugas kita dengan semangat, dengan bersusah-susah, dan dengan sungguh-sungguh, akan kita melihat jiwa-jiwa itu, seakan kita melihat, wow, orang-orang berkumpul dan mereka, mereka diberkati, mereka imannya naik. Padahal kita nggak lihat, belum tentu kan mereka datang beribadah banyak di online, iya kan? Kita pengen menjadi berkat, tapi kan kita, maka di Yesaya 49 bilang, aku sudah bersusah-susah dan semua seperti sia-sia adanya. Tapi dia bilang, hakku dan upahku terjamin pada Tuhan. Maka di sini dikatakan, kalau kita sampai bekerja benar-benar sungguh, gak usah
mikirkan bos kita atau orang yang di mana kita kerja. No, kita harus memikirkan bahwa tetap upah itu pada Tuhan. Amin. Upah itu tetap Tuhan yang akan memberkati. Ini yang dikatakan, diperhitungkan sebagai hadiah tetapi sebagai hak. Kalau hadiah lain kali dapat, lain kali enggak. Tapi hak adalah hak gua. Aku bisa berperkara dengan Tuhan. Hak berarti aku bisa menuntut pada Tuhan seperti janda datang kepada hakim untuk minta dibenarkan. Itu hak. Maka hak saya, kalau saya melayani Tuhan dengan hidupku dan hatiku yang bersungguh-sungguh. Tadi saya sebenarnya, mas saya sakit banget saudara. Saya makanya tadi keluar lagi. Terus saya pergi ini. Tapi saya bilang, Tuhan, saya buang-buang air lagi. Aduh, gimana nih ya? Aduh, gimana saya nggak bisa nih. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Dan hari ini, saat ini saya berdiri, saya tidak sakit. Saudara, tadi sementara sebelum saya pikir, wah, ini udah mulai nggak enak lagi nih. Wah, mau buang airnya atau gimana nih? Mana bisa. Tapi saudara, Allahku tahu. Maka jangan khawatir. Tuhan sanggup. Maka di sini dikatakan, tetapi sebagai hak. Saudara, Anda punya hak. Kalau Anda rajin berdoa, rajin memuji Dia, rajin baca Alkitab, rajin menyembah, rajin beribadah, Anda punya hak berperkara dengan Tuhan. Tapi kalau Anda tidak melakukan tugas Anda pada Tuhan, Anda tidak melakukan ibadah, tidak sungguh-sungguh, pakai gengsi-gengsi, dan kemudian pakai malas-malas, tidak melakukan perpuluhan, tidak melakukan persembahan, dan tidak juga memperhatikan orang-orang yang susah di sekeliling. Lah, bagaimana Tuhan mau memperhitungkan? Itu adalah perbuatan. Dari atas saya lihat orang yang angkut-angkut sampah. Hati saya tegas, saya teriak, bantu saya, kirim, kasih dia berapa kilo itu sayur. Orang itu pun kaget, dikirim begitu banyak sayur kasih ke dia. Saudara, kalau hidup kita digerakkan Roh Allah, penuh dengan kasih, kita pun tidak perhitungkan. Padahal semua itu sayur, itu saya suruh kirim kemana-mana, dan saya bayar pada suami saya. Saudara, karena mereka beli di sana. Saudara, jadi Anda harus mempunyai hati yang benar-benar. Supaya Anda bisa berperkara dengan Tuhan. Anda punya hak. Dan Anda bisa bilang pada Tuhan, Tuhan, masa kesusahan corona, Tuhan jangan aku ditimpa corona, Tuhan tolong supaya aku dan keluargaku dilindungi. Ada tanda, tali kermisi di setiap rumahku. Tuhan lindungi semua. Dan Tuhan jaga. Dan juga Tuhan, Engkau memperhatikan kebutuhan hidup kami. Tidak ada yang Tuhan tidak akan perhatikan. Mari kita lihat. Jadi bagian ini, si Abraham akhirnya dibenarkan. Dia punya hak. Karena dia tinggalkan kenyamanan orang tuanya, hanya mengikuti pimpinan dorongan Roh Allah. Maksudnya Roh Allah memimpin di hidup kita. Nah saudara, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Tuhan yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Wow. Orang yang tidak bekerja, maksudnya bekerja secara dunia, tetapi dia mempercayai Tuhan. Karena saat itu dia mengalami masa kesesakan. Saat itu mungkin dia mengalami orang di PHK, mengalami tidak punya pekerjaan. Tetapi dia berdoa, dia baca Alkitab, dia beribadah, dan dia bersungguh-sungguh percaya. Anda percaya nggak? Orang itu akan tetap dipelihara. Dipelihara, saudara. Dipelihara. Asal tidak serakah, dipelihara. Karena dia bekerja. Di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan bahwa kalau Anda datang pada Tuhan, Anda harus percaya bahwa Allah ada. Dan Allah
memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Jadi orang yang bersungguh-sungguh, Tuhan akan kasih upah kepadanya. Kalau saya sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh cari Tuhan, saya sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan dan beribadah, Dia memberi upah pada saya. Bahkan saya selalu bilang, harta bangsa-bangsa mengalir masuk ke rumah Tuhan. Ternyata $50 Tuhan kasih. Saudara, Allah mampu. Saudara, Tuhan bisa kasih dari mana saja. Mungkin orang dari Arab ke, dari Israel ke, Rusia ke. Jangan takut, Dia yang punya semua ini. Saudara, orang bilang, dia punya teman orang Arab. Nggak ada, saudara. Tapi Tuhan yang punya semua orang-orang kaya itu. Saya selalu bilang, saudara, mengucapkan ayat firman untuk diri saya. Dan itu dikatakan di sini. Iya, tapi kalau ada orang yang tidak bekerja, maksudnya bekerja secara dunia ini, saudara, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Karena akan banyak orang yang tidak bekerja di PHK. Mari cari Tuhan, berjuang, baca Alkitab tiap hari, baca dan dengar firman Tuhan, dan ibadah, dan berdoa, dan sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan. Harta orang kafir saja dikirim buat orang benar, dikumpulkan buat orang benar, saudara. Jadi jangan pernah merasa pesimis dalam hidup ini. Kalau Anda di PHK, kalau Anda mengalami, gimana nih, kita gajinya bagaimana, saudara, jangan khawatir. Selama kita beribadah ini, kita bekerja. Bekerja dalam pelayanan roh, mempercayai Tuhan, melayani Tuhan, membuat hati Tuhan senang, menyenangkan Tuhan. Orang-orang yang menemani para permasyuri atau ratu-ratu atau putra-putri raja, mereka kan cuma nemanin, cuma nyenengin, iya kan, saudara? Mereka dapat berkat dari bendaharanya raja, bendaharanya raja. Dan saya selalu bilang, harta dari putra-putri raja, karena di Mazmur tulis, iya kan? Itu diberikan kepada kita yang bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, saudara, saya terusin sedikit ya. Seperti juga Daud menyebut, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Coba lihat, Daud menyebut berbahagia orang benarkan Allah bukan karena perbuatan. Karena saat itu dia nggak punya apa-apa. Tapi perbuatannya apa? Dia percaya kepada Tuhan, sanggup. Saudara, dia percaya pada Tuhan. Nah, di sini berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosanya. Di dalam Mazmur 65 dan 67 kemarin kita baca, saudara, orang pelanggaran-pelanggarannya melebihi kekuatannya, Tuhan ampuni. Saya selalu datang ke Tuhan, Tuhan, kalau pelanggaran saya lebih besar dari kekuatan saya, Tuhan ampunilah saya. Maka saat mereka berseru, Tuhan mendengar, Tuhan tidak menolak doa mereka. Di situ dikatakan di dalam Mazmur 65, 66 dan 67. Nah, saudara, sedikit lagi dikatakan, adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Iman itu tidak dibilang iman kalau tidak ada perbuatan. Perbuatan apa? Mempercayai Tuhan, hidup dan dahsyat. Saudara, wow, itulah yang membuat orang sakit sembuh, orang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya hanya karena ini. Dan dikatakan di sini, dalam keadaan
Manakah hal itu diperhitungkan sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tapi sebelumnya. Jadi sebelum dia mengalami proses sunat, dia sudah dibenarkan. Wow, saudara. Jadi bukan tata agama, bukan sunat menyunat, tetapi masalah kita percaya. Nah, inilah yang kemudian dikatakan, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditujukan. Nah, saudara, kalau Anda lihat tidak ada dasar untuk berharap. Mana ayatnya? Tapi Abraham, ya? 18. Iya, tapi Abraham terus berharap. Nah, saya masih di ayat ini ya. Dan juga menjadi orang, demikian ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga kepada bapa orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu, yaitu Kristus. Nah, saudara, karena hukum Taurat membangkitkan murka, tapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu Abraham bukan hanya bagi mereka yang hidup dalam hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dalam iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Nah, sekarang kita lihat mereka pun yang beriman. Kok orang mereka diberkati? Iya, juga mereka diberkati, dipelihara. Tetapi di hadapan Tuhan, kita harus mempercayai melalui Kristus, kasih karunia itu kita terima. Kalau cuma harta, uang dan semua, mereka juga, di dalam Taurat mereka mendapatkan. Tetapi orang yang percaya melalui kasih karunia Yesus Kristus, saudara, mereka pun akan memiliki hal yang luar biasa. Karena hanya Kristus Yesus, saudara, yang tanggung semua masalah itu. Nah, sebab itu dikatakan di sini, sebab ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Itulah Kristus, saudara. Dan firman Kristus adalah firman menjadi manusia. Dari tidak ada menjadi ada. Dan Tuhan yang menciptakan semua ini, dan Dia punya kehidupan yang Dia serahkan bagi kita semua, dan Dia kembali menerima kehidupan itu, dan Dia nanti naik ke surga pada bulan kita merayakan hari kenaikan Yesus, saudara ya. Nah, kita tahu hanya Yesus yang adalah kasih karunia ini, yang melewati Taurat. Dialah yang diberikan firman yang hidup ini. Nah, saudara, di sini dikatakan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada, firman-Nya, dan Dialah Kristus. Sebab itu, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sepertinya nggak ada dasar untuk berharap supaya corona ini selesai, saudara, kita tetap berharap. Nah, di sini, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya
dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, Anda mungkin berpikir, mana bisa gua nggak kerja, mana bisa gua nggak ini, mana bisa. Tapi bagi Allah semua bisa, saudara. Asal Anda sungguh serius menghidupi hidup ini sebagai orang benar. Orang jujur, orang yang punya integritas, orang yang berjanji dan melakukannya. Bukan yang hari ini ngomong dan dia nanti saya. Dan dia bernasar dan dia tidak menepati nasarnya. Dan dia ngomong di waktu susah, pas senang dia lupa. Saudara, maka kita berjaga-jaga. Kita harus menjadi orang yang seperti Abraham ini. Walaupun Tuhan yang janjikan memberikan anaknya. Setelah anak sudah diberikan, Tuhan mau ambil lagi. Tapi dia percaya bahwa itu kebenaran. Dan dia melakukannya. Saudara, karena dia tahu Tuhan tidak pernah merencanakan kegagalan, merencanakan kematian, merencanakan kerugian. Karena cuma iblis yang datang untuk membunuh, mencuri, dan membinasakan. Yohanes 10 ya ayat 10. Tetapi Tuhan datang memberi kita hidup, dan hidup dalam kelimpahan. Saya percaya bahwa setiap kita mempercayai Tuhan dengan melakukan perbuatan yang benar dan terus berdoa. Ini adalah pekerjaan saudara, doa. Maka hak dan upahmu ada pada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Tidak pernah dia membiarkan kita. Sebab itu diperhitungkan. Ayat ini tulis seperti itu. Saya baca sedikit kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya. 23. Tidak ditulis untuk Abraham saja. Jadi bukan Abraham saja, tapi Anda dan saya. Tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya. Saudara, ini percaya harus banget saudara. Anda harus mempertajam telinga rohani. Roh Anda harus lebih kuat. Kalau Anda roh diperkuat, Anda akan lihat hanya roh yang akan Tuhan perhitungkan di akhir zaman. Hanya hidup dengan kekuatannya, dia akan takut dan dia akan merasa tidak mampu. Tapi kalau dia terus mempertajam pelayanan rohnya, mempertajam imannya pada roh Tuhan itu, dia berdoa, dia terus bersandar pada janji Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi percaya. Maka saudara, kita percaya kepada dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi kita dibenarkan kalau kita percaya Yesuslah yang mati di kayu salib, menanggung semua dosa kelemahan kita, kutuk semua masalah persoalan di dunia ini, dan dia sudah ke surga menyediakan tempat bagi kita. Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem untuk selalu menopang kita, selalu mengingatkan kita kalau kita salah. Roh Kudus akan ingatkan, hati kita akan berdebar. Tapi kalau Anda orang jujur dan orang benar, Anda tidak takut. Maka saudara, kalau ketakutan dikatakan orang yang tidak punya kasih hidup dalam ketakutan. Ketakutan adalah hal yang bukan dari kasih. Maka sebab itu mari kita yang punya iman. Iman tidak ada ketakutan. Iman melakukan perbuatan yang baik. Dan iman mempercayai Yesus bangkit. Dan Yesus naik ke surga. Berapa hari lagi kita akan merayakan kenaikan Yesus ke surga. Dan kita harus mempercayai bahwa ini nyata. Dan dia mengasihimu dan saya. Dosa kita ditebus. Masalah ketidakmampuan kita sudah ditanggung Tuhan. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan roh itu turun ke atas Anda dan saya. Maka semua permasalahan Tuhan selesaikan. Percaya saudara. Jangan tidak percaya. Jangan pesimis. Jangan merasa lelah. Mari seperti Yesaya 49. Hak dan upahku terjamin pada Tuhan. Aku dimuliakan di mata Tuhan.
dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Puji Tuhan, saudara, mari kita terus kuatkan iman kita, pertajam roh kita, karena iman itu berbicara tentang pelayanan roh yang tidak kita lihat tapi kita percaya. Maka terus ucapkan janji Allah dalam hidupmu. Abraham sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi dia berharap. Tidak ada dasar bagiku untuk berharap bahwa aku bisa dipelihara Tuhan, bahwa aku bisa menolong memperbaiki rumah yang belum selesai. Tapi Tuhan bisa. Maka marilah terus mempercayai Tuhan. Karena dialah andalan kita, jangan pada manusia. Karena Yeremia katakan 17, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Puji Tuhan, mari